Malam 22 Mei 2010 di Stadion Santiago Bernabeu adalah malam yang takkan dilupakan oleh para tifosi Inter Milan. Usai peluit panjang final Liga Champions yang menandai kemenangan Inter atas Bayern Munchen, Jose Mourinho berjalan cepat meninggalkan lapangan. Ia tahu jika terlalu lama tinggal, hatinya bisa hancur. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia menghentikan langkah. Ada Marco Materazzi di sana. Dalam keheningan emosional itu, Mourinho memeluk bek setianya. Air mata pun jatuh. Kamera-kamera dunia mengabadikan momen itu. Dan dunia tahu, ini bukan sekedar perpisahan seorang pelatih dengan pemain. Ini adalah salam terakhir antara dua jiwa yang telah melewati medan perang bersama. Dia tahu nama semua anak dan istri kami. Tak ada yang pernah seperti itu. Istriku pun terkejut saat dia menyapanya. Halo Daniela, Mourinho itu memang spesial. Kenang Materazzi menyiratkan betapa dalam hubungan mereka. Pelukan itu menjadi simbol dari sebuah perjalanan. Perjalanan seorang bek tangguh, keras, penuh kontroversi, tapi juga setia, jujur, dan penuh emosi. Marco Materazzi. Awal perjalanan sang gladiator. Marco Materazzi lahir di Lecce, Italia Selatan pada 19 Agustus 1973. Putra dari bek legendaris Giuseppe Materazzi ini tak tumbuh sebagai bintang sejak muda. Ia justru memulai dari bawah. Tordi Quinto, Marsala, Carpi, dan berbagai klub kecil menjadi pijakan awalnya. Tapi dari situlah lahir keteguhan dan karakter pantang menyerah. Namanya mencuat ketika ia membela Perugia di Serie A. Musim 2000-2001, ia mencetak 12 gol, sebuah catatan luar biasa yang bahkan memecahkan rekor Daniele Tassarella. Tak hanya kuat bertahan, Materazzi punya insting menyerang yang tajam, sebuah paket komplit, meski dengan taburan kartu kuning dan merah di sepanjang karirnya. Sempat merasakan Liga Inggris bersama Everton tahun 1998-99, ia akhirnya kembali ke tanah air dan direkrut oleh Inter Milan pada tahun 2001. Disinilah namanya benar-benar menjadi legenda. Piala Dunia 2006, dari gol hingga insiden abadi. Di level internasional, Materazzi menjadi salah satu pahlawan Italia di Piala Dunia 2006. Final melawan Prancis menjadi panggungnya. Ia mencetak gol penyama kedudukan setelah Italia tertinggal 0-1 akibat penalti Zidane. Namun dunia lebih mengenangnya bukan karena gol itu, tapi karena sundulan Zidane ke dadanya. Insiden paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia. Zidane yang terpancing provokasi Materazzi kehilangan kendali dan langsung diusir dari lapangan. Banyak versi beredar, tapi Materazzi mengaku kalimat yang ia ucapkan bukan hinaan rasis, melainkan balasan terhadap ejekan Zidane soal kaos. Dia menawarkan kaosnya dan aku bilang, saya lebih suka adik perempuanmu. Ujarnya, menjelaskan bahwa itu hanya bagian dari trash talk biasa di lapangan. Ironis, dari begitu banyak kontribusi di turnamen, Materazzi lebih sering diingat karena insiden itu. Padahal ia juga menjadi pencetak gol penting, bertahan luar biasa dan membantu Italia menjadi juara dunia. Seorang pahlawan yang disalahpahami. Inter Milan, rumah kedua. Bersama Inter, Materazzi menjelma menjadi ikon dari era Lippi, Mancini hingga Mourinho. Ia tetap menjadi bagian penting ruang ganti.
Ia bukan hanya bek, ia adalah pemimpin, pelindung, bahkan kadang provokator yang menjaga nyala api kompetisi di tim. Selama 10 tahun membela Nerazzurri, Materazzi meraih 5 Scudetto, 4 Coppa Italia, 4 Piala Super Italia, dan puncaknya Treble Winners 2010. Ia dikenal loyal, bahkan ketika banyak klub datang di akhir karirnya, ia menolak semuanya. Aku bisa saja pindah ke Fiorentina, tapi hatiku berkata, akhiri semuanya di Inter. Katanya, ia memilih pensiun sebagai Nerazzurri sejati. Musim legendaris 2009-2010. Di musim terakhir Mourinho, Inter mencatat sejarah sebagai tim Italia pertama yang meraih treble, Serie A, Coppa Italia, dan Liga Champions. Meski tak lagi jadi starter reguler, Materazzi tetap penting secara emosional. Ia adalah pemersatu tim, penjaga semangat, dan guru mental bagi pemain muda. Di final Liga Champions melawan Bayern, Mourinho memberinya menit bermain, bukan hanya untuk bertahan, tapi sebagai penghormatan. Disitulah pelukan emosional mereka terjadi. Tangis keduanya bukan tentang kemenangan, tapi tentang akhir dari perjalanan bersama. Perseteruan dengan Zlatan Ibrahimovic. Tak semua hubungan Materazzi berjalan indah. Salah satu cerita paling panas dalam karirnya adalah perseteruan dengan Zlatan Ibrahimovic. Keduanya pernah menjadi rekan setim di Inter, namun hubungan mereka tak pernah hangat. Materazzi menyebut Ibra sebagai pemain egois yang hanya memikirkan diri sendiri. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Jika dia mencetak gol tapi kami kalah, dia tetap bahagia, ujar Materazzi suatu kali. Perseteruan memuncak saat Ibrahimovic pindah ke AC Milan. Dalam laga derby della Madonnina 2010, Ibra mencetak penalti. Tak puas hanya menang, Ibra juga melakukan tendangan kungfu ke Materazzi hingga harus keluar lapangan dengan bantuan tandu. Setelah laga, Ibra berkomentar sinis, "Saya sengaja membalasnya. Sudah lama saya tunggu-tunggu selama 4 tahun." 4 musim sebelumnya ketika Ibra masih bermain untuk Juventus, Materazzi pernah melakukan tackle keras kepada Ibrahimovic hingga dirinya tak mampu lagi melanjutkan pertandingan. Ibra menyimpan dendam kesumat kepada Materazzi dan harus menahannya ketika Ibra berseragam Inter. Materazzi tak tinggal diam, ia membalas lewat postingan sosial media, menunjukkan trofi-trofi yang dimenanginya, termasuk Liga Champions, sebagai bentuk sindiran pada Ibra yang tak pernah memenanginya bersama Inter. Hubungan keduanya tak pernah membaik. Bagi banyak orang, ini bukan hanya soal adu fisik, tapi juga ego dua alpha male yang tak bisa duduk bersama dalam satu ruang. Materazzi sendiri mengakui kini dia dan Ibrahimovic tidak berteman. Pada saat ini saya tidak punya hubungan dengannya. Apa yang terjadi di lapangan tetap di lapangan, ujarnya. There was a famous moment in your career where Zlatan, he gave a crazy kick to you and he said, "I waited 4 years." For me, no problem, because one time I was out, one time he was out. This is in the end of the game for me it's finished. Meski begitu, ia menghormati kualitas Ibrahimovic. Dalam wawancara terbaru bersama Rio Ferdinand, dia berkata, Ibrahimovic berguna untuk memenangkan Liga, tapi tidak untuk Liga Champions. Kalimat sarkastik yang menggambarkan perseteruannya dengan Ibra masih berlanjut hingga hari ini. For me, is one of the best player if you want to win the Liga. But not Mentality. if you want to win the Champions League. Why? What's the difference? Setelah gantung sepatu, usai pensiun Materazzi sempat mencoba peruntungan sebagai pelatih dan pemilik klub. Ia menjadi pelatih pemain Chennaiyin FC di India dan berhasil membawa klub itu menjuarai Indian Super League 2015.
Meski dunia kepelatihan tak terlalu lama ia geluti, keberhasilannya menunjukkan bahwa ia tetap bisa memimpin dan menginspirasi. Kini ia banyak aktif sebagai komentator, pundit, serta tokoh publik di Italia. Sosoknya tetap keras, vokal, dan tak jarang mengundang kontroversi. Tapi satu hal yang tak berubah, cintanya pada Inter Milan tetap utuh. Marco Materazzi bukanlah pemain sempurna. Ia bukan tipikal idola mainstream. Ia bisa kasar, provokatif, bahkan kadang tak terkendali. Tapi ia juga loyal, penuh semangat dan mencintai klubnya dengan sepenuh jiwa. Ia menulis kisah dengan darah dan keringat, bukan sekedar angka statistik. Di era yang sering memuja pemain bersih, Materazzi hadir sebagai pengingat bahwa dalam sepak bola, pejuang sejati adalah mereka yang tidak pernah sembunyi dari konflik, yang berani berdiri di garis depan, bahkan ketika hujatan datang dari segala arah. Dalam sejarah Inter Milan, nama Materazzi akan terus hidup, bukan hanya karena gol atau trofi, tapi karena hatinya yang tertinggal di San Siro. Seorang bek dengan jiwa penyerang, seorang provokator dengan sisi manusiawi, dan di atas semuanya seorang nerazzurri sejati.